Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar yang memancar dari suatu titik atau titik sudut. Kalau misalnya disebut sudut itu daerah yang dibentuk oleh dua garis, tidak masalah juga. Atau daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis, tidak masalah juga. Apa bedanya, Pak? Antara sinar, kemudian garis, kemudian ruas garis. Kita mulai dari garis. Kalau garis itu, panjangnya itu tak berhingga. Tak berhingga. Dari ketinggian menuju ketinggian. Kalau ruas garis itu bagian dari garis. Berarti dia punya pangkal, punya ujung. Kalau garis tadi tidak punya pangkal dan tidak punya ujung. Dia berlanjut. Dari ketinggian sampai ketinggian. Itulah antara ruas garis dengan garis. Kemudian ada sinar. Kalau sinar itu memiliki pangkal, tapi ujungnya tak terhingga. Dia berlanjut terus. Dia berlanjut terus. Itu beda antara sinar, kemudian ruas garis, kemudian garis. Mungkin kalau di selama pengalaman Anda, mulai dari SMP sampai SMA, yang sinar jarang dibicarakan kan begitu. Selalu yang dibicarakan itu adalah ruas garis atau garis. Ya. Kemudian pengukuran sudut artinya di sini adalah membagi satu lingkaran penuh dengan satuan tertentu. Jadi berasal dari lingkaran penuh. Lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh. Ya. Satuan sudut itu bisa derajat, bisa radian, bisa putaran. Bisa juga yang lain. Misalnya menit bisa, kuadran juga bisa. Masih ada juga banyak yang lain. Masih ada juga yang lain satuan dari sudut. Tapi kita akan lebih banyak membicarakan satuan sudut itu dalam derajat dan radian. Lebih spesifiknya nanti V radian. V radian. Kemudian uh, terkadang juga kita membicarakan menit dan detik. Ya, tapi lebih banyak kita membicarakan dalam derajat dan radian. Jadi kalau satu putaran penuh seperti yang sudah Anda pelajari, itu berapa derajat? 360 derajat. Ya, 300. Ya, 360 derajat ya. 360 derajat. 360 derajat. Ya, kenapa harus 360 derajat? Kenapa nggak 100 derajat aja disepakati atau 1000 saja? Karena 360 derajat itu bersumber dari kebudayaan Babilonia ya, yang membuat kalender dalam satu tahun itu dalam 360 hari. Ya, jadi kalendernya Babilonia ini sebelum Masehi, jadi udah sangat lama mereka ini maju peradabannya kalau membagi tahun itu dalam 360 hari. Kenapa harus 360? Karena 360 ini eh, dia sangat komposit. Apa artinya sangat komposit? Komposit itu artinya sangat banyak yang bisa membagi. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membagi dua, membagi tiga, dan membagi empat. Nah, itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kita buat katakanlah 100, satu putaran itu 100 derajat, 100 itu dibagi tiga, dia nggak bulat kan begitu. 33,333 dan seterusnya. Berbeda dengan yang 360. Dibagi 2 oke, dibagi 3 oke, dibagi 4 juga oke. Dibagi 6 juga oke, dibagi 9 juga oke, dan seterusnya. Nah, jadi sangat banyak yang bisa membagi. Jadi ini dipertahankan kalau satu putaran itu 360 derajat. Ya, kemudian ada yang dibicarakan di sini yang mungkin di SMA dibahas juga memang tapi tidak begitu ditekankan, yaitu tentang radian. Radian. Ya, coba lihat gambar yang di kanan itu. Yang merah itu adalah busur, yang merah itu adalah busur, yang merah itu adalah busur, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari lingkaran. Sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, sebentar dia ngelek ya. Sebentar dia ngelek. Animasinya nggak jalan. Oke, saya ulang sekali lagi. Animasinya nggak jalan. Oke, sudah muncul dia. Lihat, inilah yang kita sebut satu radian.
Ketika busur dibagi dengan jari-jari, lihat tadi panjang busurnya sama dengan jari-jarinya, berarti dapat satu. Satuannya radian, 1 radian. Kemudian kalau kita buat sampai setengah lingkaran atau setengah putaran, itulah yang kita sebut dengan 1 V radian. 1 V radian. Berarti kalau dia satu putaran penuh, itu 2 V radian. 2 V radian. Jadi radian itu muncul ketika kita bagi busurnya dengan jari-jari. Lihat ini jari-jari lingkaran yang merah, sepanjang itulah jari-jari lingkarannya. Kemudian kita cari busur yang panjangnya segitu. Sepanjang jari-jari lingkaran. Tap. Nah, sekarang lihat yang ditunjukkan 1 radian. Inilah bagian yang ditunjukkan 1 radian. Kemudian ini yang ditunjukkan oleh 2 radian. Ini yang ditunjukkan 3 radian. Kalau kita ambil setengah putaran, itulah yang menjadi V-radian. Setengah putaran V-radian, berarti kalau satu putaran penuh itu 2 V-radian. 2 V-radian. Nah, itu dia. Satu putaran 360 derajat, satu putaran 2 V-radian. Jadi bisa kita artikan kalau 360 derajat sama dengan 2 V-radian. Sehingga kita bisa bilang juga kalau 1 V-radian sama dengan 180 derajat. Oke, sampai di sini saya tahan dulu. Kalau ada yang mau kita diskusikan. Oke. Baik, kalau tidak ada. Kita harus bisa mengutak-atik informasi, kan begitu. Mendapatkan informasi baru dari informasi tersedia. Anggaplah kita hanya punya informasi satu putaran 360 derajat sama dengan satu putaran sama dengan 360 derajat, satu putaran sama dengan 2 V-radian. Seandainya, ya silakan Repaldi. Ya, kalau 1 radian 2 berapa derajat, Pak? Kalau 1 radian Kalau itu 1 radian. 57, sekian derajat. 57, sekian derajat. Oh ya, itu juga yang perlu kita tekankan. Tidak sama 1 V-radian dengan 1 radian. 1 radian itu sekitar 57, 57 derajat. Dia 57, sekian. 50, Pak, izin. Ya, silakan. Andi mau. Di buku Ya, 57, berapa? 57,296 derajat, Pak. Ya, 57,296 derajat. 6 derajat. Oke. Jadi itu besarnya 1 radian. 1 radian. Kurang dari 60 derajat. Ya. Oke. Masih ada lagi? Kalau masih ada lagi silakan. Ya, 1 radian itu 57, sekian derajat atau sekitar 57 derajat. Sedangkan 1 V-radian itu 180 derajat. Kalau V berapa? Kalau V berapa? 80 derajat, Pak. 80 derajat. Bedakan antara V dengan V-radian. 14. Kalau V-radian, ya, kalau V-radian atau 1 V-radian itu 180 derajat. Tapi kalau V saja, hanya V itu 3,14, sekian. Ya, 3,14 masih ada di belakangnya, tak putus-putus, dan nggak bisa diprediksi bagaimanakah sifatnya. Sifat dari desimalnya. Ya, V itu nggak persis 3,14. Itu nggak persis. Jadi kalau di SD SMP, kita ajarkan V itu persis 3,14 nggak masalah. SD SMP kita ajarkan V itu 3,14 nggak masalah. Kita ajarkan V itu juga 22/7 nggak masalah. Tapi ingat, itu hanya pendekatan semata. V nggak persis 3,14, V nggak persis 22/7. Itu hanya pendekatan semata. V justru tak bisa dinyatakan dalam bentuk 22/7 karena V itu irasional. V itu irasional, dia itu bilangan yang irasional, Jadi tak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Yang bagian atas pembilang, bagian bawah penyebut. Jadi sebenarnya 22/7 itu hanya pendekatan semata. V tak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B.
kalau nilai eksaknya. Nah, itu dia. Ya, matematikawan masih banyak yang bergelut di sini. Sangat tertarik dengan yang namanya phi. Oke, kalau misalnya kita punya informasi, anggaplah kita hanya punya informasi satu putaran sama dengan 360 derajat, satu putaran sama dengan 2 pi radian. Ya, sains bermatematika sebisa mungkin kita tularkan ke siswa kita. Misal kita sampaikan seperti ini, satu putaran sama dengan satu putaran. Tentu tidak ada di sini hal yang meragukan kan begitu. Satu putaran ya tentu saja sama dengan satu putaran. Tapi satu putaran yang pertama itu adalah 360 derajat. Satu putaran yang kedua itu adalah 2 pi radian. Jadi kita dapatkan suatu persamaan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Kalau dibagi dua ruas kiri dengan satu bilangan, ruas kanan dibagi dua dengan bilangan sama, persamaannya tetap sama. Ya, dia tetap balance. Kalau di anu di kiri, di anu di kanan, dengan kata lain, persamaannya mendapat perlakuan yang sama, tidak ada masalah. Mereka tetap seimbang. Ya, sekarang coba kalau misalnya kedua ruas kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita akan dapat 180 derajat sama dengan 1 pi radian. Jadi kita dapatkan persamaan 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Atau kalau kedua ruas kita bagi lagi dengan 180, maka kita dapatkan 1 derajat sama dengan 1 per 180 derajat pi radian. Sorry, derajatnya nggak ikut. Kedua ruas kita bagi dengan 180. 180 dibagi 180, 1. 1 dibagi 180, 1 per 180. Sehingga kita dapatkan 1 derajat sama dengan 1 per 180 pi radian. Jadi kalau kita mau mengubah sudut udah sangat gampang. Mengubah sudut dalam bentuk derajat menjadi pi radian sudah sangat gampang. Begitu juga nanti sebaliknya. Kalau ada yang pi radian, kalau yang ada pi radian udah boleh kita ubah dalam bentuk derajat. 1 derajat sama dengan 1 per 180 pi radian. Kemudian 1 pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu dia. Sekarang coba kalau misalnya kita berhadapan dengan kasus sederhana berikut. Ya, setengah putaran berapa pi radian? Udah terjawab tadi ya, berapa? 1 pi radian, Pak. 1 pi radian. Oke, 1 pi radian atau 180 derajat. Bagaimana kalau 2 putaran? 4 pi radian, Pak. 4 pi Ya. radian. 4 radian, Pak. Ya, 4 pi 4 pi radian. Karena kita punya persamaan 1 pi radian sama dengan 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Kita punya persamaan 1 putaran 2 pi radian. Kalau kedua ruas dikalikan dengan 2, 2 kali 1, 2 putaran seperti yang kita inginkan. Seperti yang dibicarakan. Kemudian 2 pi radian dikalikan 2, kita dapatkan 4 pi radian. Oke. Kemudian kalau pi itu tadi itu sama dengan pi atau 1 pi. Pi atau 1 pi. 1 nggak mesti kita tulis ya. Tapi kalau kita harus nulis ya ini 1 pi. Pi sama dengan 1 pi. Jadi 4 pi radian itu sama dengan 4 kali 1 pi radian. Jadi kalau misalnya mau dirubah ke dalam derajat, 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kita dapatlah seperti ini. Kita dapat berapa? 720. 720 derajat. Nah, seperti itu dia. Sekarang coba kita ke yang berikut. Sama seperti yang di SMA, di awal kita sebutkan dengan lengkap 2 pi radian, 4 pi radian, dan seterusnya. Tapi kalau ke depan, radiannya itu setelah hilang. Tapi dalam hati kita udah harus tahu kalau itu dalam radian. Jadi jarang kita menyebut sinus setengah pi radian, kan jarang. Langsung aja sinus setengah pi. Nah, jadi ke depan juga akan seperti itu ya. Ya, jadi kalau ini 2 pi artinya 2 pi radian. Ini pi artinya pi radian. Ya, coba kita perhatikan bangun-bangun ini agak banyak. Yang ini kalau dia misalnya
satu putaran penuh berarti 360 derajat atau 2 pi radian atau 2 pi. Untuk selanjutnya kita tak perlu sebut radiannya. Ya. Kita perhatikan aja konteks. Ya, kita perhatikan aja konteksnya kalau kita ini udah bicara dalam radian. Kemudian kalau ini disebut juga sebagai sudut lurus. Kalau sudut lurus itu adalah 180 derajat yang sama dengan phi radian atau 1 phi. Nah, itu dia. Kemudian coba kalau kita lihat yang ini, saudara-saudara. Bangun ini. Coba kita bicarakan hanya setengah saja bagian dari segitiga ini. Ya, dia adalah satu segitiga yang dibentuk oleh dua segitiga. Ada 3 segitiga di sana. Ya. Seandainya kita punya segitiga yang seperti ini, segitiga siku-siku, sudah diketahui salah satu sudutnya di sini phi per 6. Kemudian ini siku-siku phi per 2. Phi per 2 itu 90 derajat atau siku-siku itu 90 derajat atau seperempat putaran. Nah, bagaimana cara kita mencari besar sudut yang di sini? Bagaimana cara kita mencari sudut yang di situ? Ya, silakan yang memberikan pendapat. Ada segitiga, 2 sudut diketahui, kita butuh sudut yang lain. Sudut yang satunya lagi. Sudutnya diketahui ya. Ya, bagaimana, Arsyal? Belum, Pak. Ya, belum. Oke. Siapa? Sudutnya 20 derajat, Pak. Sudutnya berapa, Siswanto Kadri? 20 derajat. 20 derajat. Dari mana 20 derajat, Siswanto Kadri? Sebentar, Pak. Ya, Masih sebentar. loading, Pak. Oke, masih loading. Pak, izin Pak. Ya, silakan, Repaldi. Menurut saya Pak, 90 derajat dikurangi V apa nih Pak? V pangkat 6 nggak Pak? Phi per 6. V per 6 ditambah V per 2. Oke. Seperti itu, Pak. 90 dikurang phi per 6 ditambah phi per 2. Oke. 90 derajat Pak. 90 derajat. Jumlah sudut-sudut segitiga berapa semuanya? 180 derajat. 180 derajat. Jadi kalau ini sebesar alfa, ini sebesar beta yang sedang ditanya, ini sebesar gamma, udah diketahui pi per 6, ditambahkan alfa dengan beta dengan gamma harus persis dapat berapa? 180 derajat. Oke, 180 derajat. Biar langsung kita dapatkan dalam V sama dengan V radian. Radiannya nggak usah kita tulis, V. Begitu ya? Alfa tambah beta tambah gamma sama dengan V. Tapi biar aja saya buat 180 derajat deh. Ya, karena Anda lebih terbiasa menyebut yang seperti itu. Ya, kita ikuti dulu kebiasaan kita. Kita lebih familiar dengan yang seperti ini. Jumlah sudut-sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Alfa udah diketahui di sana V per 2 atau 90 derajat. Beta sudah diketahui berapa? Oh, itu yang ditanya. Ya. Terus gammanya berapa tadi merinci? Gammanya V per 6. Kalau ditukar ini ke derajat berapa? Tinggal ganti aja. Ya, tinggal ganti aja V-nya dengan 180 derajat. Berarti 180 derajat per 6. Berapa 180 derajat per 6? 30 derajat. 30 derajat. Oke, baik. Ini 30 derajat. Berarti 90 tambah beta tambah 30 sama dengan 180. 90 derajat ditambah 30 derajat berapa? 120 derajat. Ya, terima kasih Linda, 120 derajat. Berarti betanya berapa, Linda? Betanya berapa? 60 derajat, Pak. 60 derajat. Oke, baik. Nur Anissa, kalau kita tukar ini ke dalam bentuk V, berapa?
Ya, tinggal kali dengan 1/180 atau bagi dengan 180. 60 bagi dengan 180 kali dengan V. Ya. Kalau lengkap V radian ya. Ya. Sama seperti merubah ke persen kali dengan 100%. Sebenarnya kita mengali dengan satu, tapi satunya kita pilih V/180. Beta sama dengan 60 derajat, kan begitu, 60 derajat. 60 derajat. Kita kali satu, satunya kita pilih secara unik, satunya kita pilih sebagai 180 derajat per 180 derajat. Itu satunya. Tapi kita ganti 180 yang di atas ini, 180 yang di atas itu, ya. Kita ganti 180 itu menjadi V. 60 derajat. Waduh, kita mau mengganti tadi sudut beta yang besarnya 60 derajat dalam V. Kita kali dia dengan 1, tapi satunya kita pilih sebagai 180 derajat per 180 derajat. Padahal 180 derajat itu sama dengan 1 V radian atau V radian. Satu nggak mesti ditulis. Sehingga kita dapat seperti ini. Jadi kalau merubah dalam bentuk V, tinggal bagi dengan 180 derajat. Terus rangkai dengan V-nya. 60 dengan 180 disederhanakan. Sama-sama dibagi 60, kita dapatkan sepertiga. Ya, sepertiga. Ada yang nulis seperti ini, sepertiga V. Boleh. Ada yang nulis seperti ini, V/3. Seperti yang dibuat yang di layar kita, V/3. V/3. Nah, seperti itulah mendapatkan satu sudut dari suatu segitiga kalau diketahui dua sudut diantaranya. Tidak hanya untuk segitiga siku-siku saja. Jadi kita di sini nggak membicarakan sisi, jadi nggak masuk kemari Pitagoras, belum masuk dulu, nanti baru masuk ya. Ya, jadi kita masih membicarakan tentang ukuran sudutnya aja dulu. Kemudian timbul pertanyaan. Dari mana kita tahu kalau jumlah sudut-sudut segitiga itu, semua segitiga selalu 180 derajat? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu kalau ada segitiga, entah segitiga yang bagaimanapun dia, mau sembarang, mau sama kaki, mau sama sisi, itu adalah 180 derajat. Itu kita bicarakan dulu. Kalau di pengalaman Anda dulu di SMA langsung aja diterima begitu saja. Di SMP ada juga yang seperti itu, langsung aja diterima jumlah sudut-sudut segitiga 180. Tapi ada juga yang mengajarkan dengan baik kalau jumlah sudut segitiga itu bisa dicari dengan menggunakan percobaan. Mungkin kalian buat kertas, kan begitu. Buat kertas yang bentuknya seperti sudut-sudut segitiganya, kemudian nanti disatukan muncul sudut lurus. Itu kalau di SD atau SMP bolehlah. Tapi kalau kita di SMA atau perguruan tinggi, jangan lagi seperti itu harapannya. Ya, jadi ini nanti akan dimantapkan kalau masuk Anda itu di mata kuliah geometri. Misal ini sebesar alfa. Ini sebesar beta, ini sebesar gamma. Menyatakan sudut boleh dengan huruf Yunani kuno, alfa, beta, gamma, kemudian epsilon, dan seterusnya. Boleh juga dengan menggunakan huruf kapital, huruf Latin, boleh dengan 3 huruf, boleh dengan 1 huruf. Yang mau kita bicarakan di sini, alfa tambah beta tambah gamma 180 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Atau apa buktinya? Bagaimana buktinya, kan begitu? Oke. Lihat, segitiga itu adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh 3 garis. Inilah 3 garis itu. Ingat tadi kalau garis itu konsepnya dari ketak hinggan sampai ketak hinggan. Dia tak berujung, tak berpangkal dan tidak berujung. Itu dia. Jadi segitiga kalau kita rajin menggambar seperti ini. Ini berlanjut terus. Kemudian ini berlanjut terus.
Kemudian ini berlanjut terus, ini berlanjut terus, ini berlanjut terus, ini berlanjut terus. Tak ada ujung. Tapi kenapa Pak kita hanya fokus ke langsung daerahnya itu? Ya karena dibicarakan daerah tertutup. Dibicarakan daerah tertutup. Nah, sekarang coba kalau misalnya saya buat garis bantu yang sejajar dengan garis inilah katakan. Saya buat garis bantu. Mereka sejajar. Tap. Kalau ini sebesar alfa, ini sebesar apa? Sebesar apa? Ini sebesar alfa, ini sebesar apa? Konsep konsep sudut-sudut yang sehadap. Kalau sehadap, itu sama besar ya. Itu sama besar. Jadi kalau ini sebesar alfa, maka ini juga sebesar alfa. Kemudian, ini sebesar beta. Sudut yang di sini juga mereka sehadap. Ini beta sebesar beta, ini juga sebesar beta, mereka sehadap berarti sama besar. Oke, kita tadi terakhir sampai di sini. Ya, terakhir kita sampai di sini tadi. Bukti bahwa alfa tambah beta tambah gamma itu 180 derajat. Ide yang kita pakai, kalau ada sudut yang sehadap seperti ini, seperti beta dan beta yang ini, ya, kalau ada sudut yang sehadap maka besarnya sama. Ini, ya, sebentar saya aktifkan dulu ini. Oh, nggak bisa. Sorry, nge-lag dia. Oke, udah muncul. Ini sehadap dengan ini, maka besarnya sama. Sudut yang di sini sehadap dengan sudut yang di sini, maka besarnya sama. Kemudian sudut yang di sini bertolak belakang dengan sudut yang di sini, maka besarnya juga akan sama. Jadi, kalau ini sebesar gamma, maka ini juga sebesar gamma. Dalam hal ini, nama sama dengan ukuran. Kalau namanya sudut alfa, ukurannya sebesar alfa. Kalau namanya sudut beta, ukurannya sebesar beta. Sekian. Ya. Kemudian kalau gamma sebagai nama, gamma juga di sini sebagai ukuran. Dan dijumlahkan mereka semuanya 180 derajat. Nah, buktinya ini. Coba lihat ini. Sekarang coba lihat ini. Ini adalah sudut lurus. Dari sini kemari, ya, dari sini kemari itu kan sudut lurus. Alfa tambah gamma tambah beta itu adalah sudut lurus. Dia sudut lurus. Itu setengah putaran. Berarti itu 180 derajat. Begitulah bukti kalau jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ya, inilah buktinya. Tapi kalau SD dan SMP yang seperti ini tidak disarankan Anda jelaskan bagaimana membuktikannya. Kecuali misalnya Anda sedang berhadapan dengan siswa yang kemampuannya di atas rata-rata atau gifted atau yang jenius. Mereka akan suka dengan yang seperti ini. Membuktikan yang seperti ini. Ya, ini saya hapus. Kalau mau Anda SS langsung aja inisiatif Anda SS bagian yang perlu. Sekarang kita akan membicarakan yang segi 5 ini, yang segi 5. Coba lihat di sana ada 7V/5 atau 7/5V. Kemudian ada yang 3V/5 atau 3/5V. Kemudian ada yang 2V/5 atau 2/5V. Kita mau cari ulang dari mana itu datangnya. Kita mau bicarakan dia. Saya gambar ulang. Ini segitiga. Ini segi 5. Kita mau cari sudut, katakanlah sudut yang ini. Sudut yang ini. Dari mana itu datangnya? Dari mana itu datangnya 3V/5 atau 3V/5 atau 3/5V? Sama aja. 3V/5 sama aja dengan 3/5V. Ya. Kalau mencarinya itu, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran supaya lebih nampak nanti pembagian sudutnya.
Tab. Kemudian kita tarik garis bantu dari sini kemari. Anggaplah lingkarannya sudah sempurna. Ya. Ada berapa segitiga nih? Ada berapa segitiga? 6, Pak. Ya, itu segi 5. Ada berapa segitiga? 5, Pak. 5 ya? Ada 5 segitiga, Pak. Ada 5 segitiga. Dan bentuk dan ukuran mereka sama. Bentuk dan ukuran sama disebut juga dengan kongruen. Jadi ada 5 segitiga yang kongruen. Sekarang coba kita bicarakan sudut pusat. Sudut pusat sudut yang ada di pusat lingkaran itu. Kita punya lingkaran, kita punya segi 5, kita punya segitiga. Segi 5-nya dibangun oleh segitiga. Ada 5 buah segitiga yang kongruen. Nah, bisa kita cari sudut-sudut pusat setiap sudut ini. Sudut pusat ini bisa kita tahu besarnya masing-masing. Kalau satu lingkaran penuh, berapa derajat itu tadi? Berapa derajat itu tadi satu lingkaran penuh? 60, Pak. Ya, 360 derajat. Kemudian dibagi 5, maka masing-masing bagian dapat berapa? 72 derajat. Oke, 72 derajat. derajat. Jadi kalau kita ambil satu contoh segitiganya dari segi 5 itu tadi, maka besarnya ini 72 derajat. Dia 72 derajat. Oke. Sekarang kita mau membicarakan sudut yang ini. Kita mau membicarakan sudut yang itu. Ya. Bisa berbagai cara mencarinya. Sebentar, saya gambar ulang dulu lingkaran dan segi 5-nya. Biar lebih jelas kita melihatnya nantinya. Tap, 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 tap. Kemudian, ini tadi sudut. Titik sudut pusat ya. Ambil segini. Yang kita bicarakan adalah besar sudut yang ini. Besar sudut yang ini yang mau kita bicarakan. Oh, bukan sudut itu ya, sudut yang ini. Ya, kalau itu udah dapat. Kalau ini tadi udah dapat berapa? Kalau satu bagian kan udah dapat 72 derajat. Kalau ini juga 72 derajat. Berarti semuanya ada berapa? 144 derajat. 44 derajat. 144 derajat. Oke, 144 derajat. Itu sama dengan 144 derajat. Nah, ini sudah kita dapat 144 derajat. Sasaran kita adalah yang ini. Kita mau buktikan kalau itu sama dengan 3pi/5. 3pi/5, begitu ya. Nah, saya buat garis bantu. Saya buat garis bantu dari sini kemari. Saya buat garis bantu warna hijau aja deh. Dari sini kemari. Ini berapa? Berapa derajat itu? Kalau sudutnya dari sini kemari dapat berapa? (216 derajat). Dari mana dapat 216 derajat? 360 dikurang 144 derajat. Oke, yes. 360 derajat dikurang 144 derajat. Boleh juga dengan cara lain. Ini tersusun atas 3 bagian. Sisanya ini kan 3 bagian. Terus masing-masing bagian tadi 72. Berarti 72 kali 3. 72 kali 3 dapat berapa? 216 derajat. 216 derajat. Oke, ini 216 derajat. Ya. Jadi kita bawa ke konsep sudut pusat dan sudut
keliling, sudut pusat dan sudut keliling. Ya. Sudut yang ini, sudut keliling. Ini namanya sudut keliling karena dia terletak di keliling. Sudut yang ini namanya sudut pusat. Ya, sudut pusat. Terus antara sudut keliling dengan sudut pusat itu menghadap busur yang sama, yaitu busur yang ini. Ya. Konsepnya begini. Ini bisa dibuktikan, tapi untuk sekarang nggak usah kita buktikan. Nggak sempat. Nanti masih banyak soal yang mau kita bahas, nggak sempat nanti. Sudut keliling, hubungan sudut keliling dengan sudut pusat kalau mereka menghadap busur yang sama. Sudut keliling setengah dari sudut pusat. Ya, itu setengahnya. Dengan catatan, keduanya sudut keliling dengan sudut pusat itu menghadap busur yang sama. Seperti di kasus kita, mereka menghadap busur yang sama. Busur yang sama. Oke. Jadi kalau ini 216 derajat, maka ini setengahnya. Misalkan besarannya ini sebesar alfa. Maka si alfa ini udah bisa kita cari, itu setengah sudut pusat. Sudut pusat yang mereka sama-sama menghadap busur yang sama, yang ini. Ya, sudut ini menghadap busur ini. Sudut ini yang besar ini juga menghadap busur itu. Jadi berlaku sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Sudut pusatnya tadi 216 derajat. Setengah dikali 216 derajat dapat berapa? 108 derajat, Pak. Yes, 108 derajat. Nah, itulah besarnya sudut ini, 108 derajat. Ya, tapi kita masih butuh sekitar satu baris lagi. Bagaimana proses mendapatkan 108 itu menjadi 3/5 V atau 3V/5. Ya, oke. 180 derajat mau ditukar ke bentuk V. 108 langsung kali aja dengan V. V-nya itu per 180 derajat. Ya, 108 derajat. Sama-sama dibagi berapa kalau kita mau menyederhanakan? Dibagi 36, Pak. Sama-sama 36. dibagi 36. 108 dibagi 36 dapat berapa? 3. 3. Oke. 180 dibagi 6 dapat berapa? 5. 5. Derajat dibagi derajat? Habis. Ya habis. Dapat 1 kan begitu. Sehingga kita dapatkan 3 kali V, 3V/5. Oke, begitulah prosesnya. Kemudian, coba kita tantang diri kita lagi. Seandainya kita bicarakan sudut yang di sini. Anggaplah saya buat garis bantu dari sini kemari. Ya, saya buat garis bantu dari sini kemari. Kemudian kita tantang diri kita butuh mencari besar sudut ini. Misalkan sudut ini sebesar theta. Theta itu berapa? Nah, tugas kita sekarang mencari theta di sini. Theta itu berapa? Yuk, siapa kira-kira yang udah punya ide? Silakan. Bagaimana, Muhammad Rifal? Coba lihat, ini segi 5 beraturan. Kalau ini segi 5 beraturan, ya silakan. Maaf, Pak, tadi keluar dan laptopnya habis. Oh, oke, nggak apa-apa. Coba lihat, ini kan segi 5 beraturan. Sama nggak panjangnya ini dengan ini, dengan ini, dengan ini? Namanya juga segi 5 beraturan. Kalau mereka segi 5 beraturan, berarti setiap seginya sama panjang. Begitu ya. Berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Nah, kalau panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, berarti dia itu adalah segitiga sama kaki kan begitu. Segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka besar sudut di kaki-kakinya juga akan sama.
besar sudut di kakinya akan sama juga. Kalau ini sebesar theta, maka ini juga sebesar theta. Begitu. Nah, ini bisa juga dibuktikan, tapi nggak kita buktikan sekarang. Ini theta, ini theta. Ini kan sama saja dengan sudut yang ini, yaitu berapa tadi? 108 derajat atau 3/5 pi. Ya. Ini 108 derajat. 108 derajat. Kalau kita tambahkan sudut yang ini dengan sudut yang ini dengan sudut yang ini, berarti theta ditambah theta ditambah 108 pas sama dengan berapa? Pas sama dengan berapa? Penjumlahan sudut-sudut segitiga. Sama dengan berapa, Aulia? 180 derajat. Oke, 180 derajat. Theta tambah theta berapa? 2 theta. 2 theta. 2 theta tambah 108 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 2 theta sama dengan berapa? 2 theta 180 dikurang Dengan 72. 72. Dari mana? 180 derajat dikurang 108 derajat. Kedua ruas dikurang dengan 108 derajat. Berarti tetanya berapa? 36. Yes, 36 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti 2 theta menjadi theta, 72 derajat menjadi 36 derajat. Jadi tetanya 36 derajat. Itulah besarnya ini. 36 derajat. Kalau misalnya kita butuh menyatakan dalam V, harus bisa juga, tinggal kali dia dengan V per 180 derajat. 36 derajat dikali dengan V per 180 derajat. 180 dibagi 36 berapa? 5. Ya, 5 ya. Ya. Ini 5. Terus 36 dibagi 36 1, jadi kita dapatkan hasil lahir berapa? 1/5 pi atau V per 5. 1/5 pi atau V per 5. V per 5. V per 5. Sama dengan V per 5 atau 1/5 pi. Oke, itulah dia. Ya, sekarang coba kita lanjut ke bagian berikut. Kalau ada tiba-tiba yang terlintas dalam pikiran, mau ditanyakan, langsung saja ya. Langsung saja, Pak, gitu. Saya nggak bisa melihat layar Anda langsung. Jangan buat emoticon tangan, karena saya share screen. Jadi langsung aja bilang, Pak, gitu. Oke, sekarang coba kita ke bagian berikut, kalau nggak ada. Kalau di SMP, salah satu soal yang paling menantang kalau di bagian sudut adalah tentang sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ini sangat menantang. Banyak siswa yang merasa sulit menjelaskan seperti ini. Bahkan tak bisa sama sekali. Jadi Anda nanti ketika guru, Anda juga harus bisa, dan Anda juga harus bisa mengajarkannya dengan baik, kan begitu. Sehingga siswanya paham dan kalau bisa mahir atau terampil. Jadi bisa mereka dengan fluent, dengan lancar mengerjakan soal yang seperti ini. Ya, ini jam berapa yang ditunjukkan? Jam berapa ini yang ditunjukkan jarum jam? 1:20. Ya, jam 1:20. Itu jam 1:20. Tidak dikasih tahu apakah jam 1:20 siang atau jam 1:20 subuh. Ya. Tidak kita persoalkan mau subuh ataupun siang. Yang kita persoalkan adalah berapa besar sudut ini. Sudut yang dibentuk oleh jarum pendek atau jarum jam dengan jarum menit atau jarum panjang. Jarum pendek dan jarum panjang. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Berapakah besar sudut yang mereka bentuk. Yang dalam hal ini dikasih sebesar C. Jadi dalam soal kita ini kita mencari C itu berapa derajat. Oh ya, sebentar. Apakah saya terlalu cepat menjelaskan?
Oke, berarti udah cocok aja. Ya, lihat sudut C. Sudut C itu menyatakan sudut boleh ini, sudut C boleh seperti itu ya. Sudut C boleh. Yang mana Anda suka aja deh. Langsung C juga boleh. Yang penting Anda harus paham konteksnya adalah sudut, ya. Sudut C itu atau sudut yang dibentuk jarum panjang dengan jarum pendek. Ya, jarum panjang dengan jarum pendek. Jarum pendek. Coba saya singkat namanya J-pan dan J-pen aja. J-pan, kemudian J-pen. Oke, jarum panjang dengan jarum pendek. Lihat kalau di soal kita jarum panjang itu kita buat di sini patokannya 12. Inilah sudut 0 katakan. Sudut 0, dari sana kita mulai. Pukul 12 malam atau pukul 24 itu sama dengan pukul 00. Mereka berimpit. Nah, jadi kita mulai dari sana, dari pukul 00. Acuan kita pukul 00 atau pukul 12 malam. Oke, kalau di soal kita ini, sudut panjang, ya sudut panjang, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang, kalau misalnya patokannya ini tap, itu adalah sudut R. Jadi sudut C itu adalah sudut R. Sudut R, ini kemarin sudut R, dikurang. Ini kemarin sudut R. Dikurang mana coba? Dikurang sudut apa? Sudut A Pak. Ya, sudut A. Jadi kalau kita kurangkan sudut R yang dari sini kemari, tap, dikurangkan dengan sudut A yang dari sini kemari, maka tinggal sudut C yang sedang kita cari. Ya, yang sedang kita cari. Jadi singkatnya, kalau kita kembali ke notasi yang ini, cara menulis yang ini, berarti sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dikurang sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita bicarakan dulu sudut yang dibentuk jarum panjang. Berapa derajatkah ini semuanya? Berapa derajatkah ini semuanya? Berapa derajat? 120 derajat, Pak. Ya, 120 derajat. Dari mana itu Kadri? 120 derajat? Ya. Dari karena 12 kali 30 sama dengan 360 derajat. Ya. Karena dari 1 ke 2 itu 30 derajat, Pak. Oke, 30 derajat. Ya. Masuk Kadri begini. Ini semua kan dinomori 1, 2 sampai dengan 12. Ini kan 360 derajat. Jadi kalau kita membicarakan sudutnya segini saja, kita bicarakan sudutnya inilah 12, ini 6, ini 9, 3, ini 1, ini 2. Kita bicarakan segini saja. Ya. Berarti 360 derajat dibagi 12, kan begitu. 360 derajat dibagi 12. Ya, gambar saya jelek. Coba saya ganti aja. Maksudnya tadi begini. Inilah jamnya. Sub 12, 6, kemudian ini 3, ini 9, ini 1, 2, 4, 5, kemudian 7, 8, kemudian 10, 11. Ya. Kalau misalnya kita butuh bagian ini dengan bagian ini, ya, atau kita butuh ini saja, berarti 360 derajat dibagi 12, ya, dibagi 12. Ini kan 1/12 bagian dari keseluruhan, ya. Jadi kalau segini dia, segini, berarti 360 derajat
dibagi dengan 12. Kita dapatkan berapa? 30. 30 derajat. Ya, jadi kalau jam 1 itu 30 derajat. Jam 1 itu 30 derajat. Jam 2 tambah lagi 30 derajat. Jam 3 tambah lagi 30 derajat. Jam 4 tambah lagi 30 derajat. Dan seterusnya. Jam 12 pas itu sama dengan 360 derajat. Yang setara dengan 0 derajat. Nah, 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Nah, gitu dia. Terus, coba kalau kita bicarakan, itu tadi kalau acuan kita jarum pendek ya. Acuan kita jarum pendek. Kalau jarum pendek itu, kalau kita fokus ke jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12. Ya. Segini bagian akan 30 derajat. Itu kalau dari aspek atau ditinjau dari jarum pendek. Sekarang, kalau kita mau melihat jarum panjang. Jarum panjang. Lihat ini. Segini yang ditunjuk jarum panjang ada berapa? 60 menit. Ya, 60 menit ya. 60 menit. Coba lihat, kalau ini kemari 5 bagian kan begitu. Ini 5 bagian, 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 dan seterusnya. Ada berapa banyak yang 5 bagian? Ada berapa banyak yang 5 bagian? 12, Pak. Ada 12. Oke, ada 12. Coba kalau kita bicarakan segini saja. Kita bicarakan cuma segini saja. Segini saja kita bicarakan. Itu berapa derajat? 6 derajat. Ya, 6 derajat. Dari mana itu? 360 derajat dibagi 60. Oke. Baik. Jarum pendek tadi. Sekarang jarum panjang 360 derajat dibagi 60 derajat. Ya, 360 derajat dibagi 60 derajat dapat 6. Nggak pakai derajat ya. Yang di bawah dia nggak pakai satuan. 360 derajat dibagi 60 derajat dapat 6 derajat. Dibagi 60 menit, Pak, bukan 60 Ya. derajat. Oh ya, dibagi 60 ya. Ya, ada 60 yang membagi. 360 derajat dibagi 60 dapat 6 derajat. Nah, itu dia, 6 derajat. Sekarang kembali ke soal kita. Kalau seandainya dia segini, jam 1 pas, maka dia berapa? Kalau dia jam 1 pas, 30 derajat. Ya. Tapi kalau jam 1.20 kan jarum pendek juga bergeser. Bergeser dikit. Jarum pendek juga bergeser dikit. Dia juga bergeser dikit. 6 derajat, Pak. Berapa, Muhammad Rifal? 6 derajat geserannya, Pak. Ya, 9 derajat. Oke, coba kita lihat bersama. 9 derajat. Jam 6, Pak. 6 ya? 6. 6. Oke, coba. Oke, baik. Terima kasih buat responnya. Jam 1.20. Jam 1.20 itu artinya jam 1 lewat 20 menit. Begitu ya? Jam 1 lewat 20 menit. Atau jam 1 tambah 20 menit. 1 jam tambah 20 menit. Nah, kita membicarakan jarum pendek aja di sini. Kalau dia pas di sini, kalau dia pas di sini, dia 30 derajat. Ya, 30 derajat. 30 derajat. Tapi lihat, dia bergeser dikit. Nah, yang pas jam 1 itu berarti dia 30 derajat. Kemudian kita mau mencari yang bergeser dikit itu. Yang bergeser dikit itu. Bagaimana mencarinya? Rubah saja dia ke menit. Rubah saja dia ke jam. Rubah menitnya itu ke jam. Yang 20 menit kita buat ke jam, berarti bagi dengan 60 menit. Ya, buat dia ke jam, biar sama-sama ke jam. Biar sah mereka sama-sama dikali 30 derajat. Ya, ini tadi 1 jam.
atau jam 1 berarti 1 kali 30. Ini udah kita nyatakan dalam jam. Berarti jadi 20 menit per 60 menit kali 30 derajat. 1 kali 30 derajat, 30 derajat. 30. Kemudian menit dibagi menit habis. 10. Ya. Menit, Kita 10 derajat. yes. Menit dibagi menit habis 20 dengan 60. Ini dapat sepertiga. Kemudian ini dapat 10 ya. 10 derajat. Berarti 30 derajat ditambah 10 derajat. Dapat berapa? 40 derajat ya. Tapi ingat, itu masih sudut A. Sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Itu masih sudut A. Ya, itu masih sudut A. Itu masih sudut A, saudara-saudara. Itu masih sudut A. Sekarang coba kita ke sudut yang dibentuk oleh jarum panjang atau sudut R. Ya, sudut R. Lihat sudut R ini semua. Lihat jarum panjangnya langsung aja simpel dia. Langsung ditentukan juga bisa secara langsung kan begitu. Tapi kalau kita menggunakan yang 6 derajat juga bisa. Ya. Dia menunjukkan 4 jarum panjang. Dia menunjukkan arah 4 atau menunjukkan angka 4. Berarti 4 dikali berapa? 60. Dikali 60. Ini tadi 360 dibagi 60. Ya, 360. Ya, 360 kali 60. Sebentar ya. 6. Ini 20 ya. Ya, ini 20. 5, ini 6. 6 dikali 20 ya. Jamnya tadi lewat 20. Jamnya lewat 20. Mau kita hitung langsung juga boleh. Kalau kita gunakan yang ini juga boleh. Dia lewat 20. Dia lewat 20. Berarti 20 kali 6 derajat. Ya, 6 derajat. 20 kali 60 derajat. 20 kali 6 derajat. 20 kali 6 derajat. Dapat berapa? 120. 120 derajat. Ya. 120. Segini tadi 6 derajat. Padahal ini kemari ada 4 kali 5 ada 20. Berarti 20 kali 6 derajat. 120 derajat. Atau lihat aja menitnya. Menitnya lewat 20. Langsung aja 20 kali 6 derajat. Sama dengan 120 derajat. Jamnya tadi 1 lewat 20. Yang 20 menit kita tukar ke jam. Karena jamnya juga bergeser dikit. Jarum pendeknya juga bergeser dikit. Yang pergeserannya sedikit itu dapat 10 derajat. Kalau yang pas di jam satunya dapat 30 derajat. Jadi kita dapat 40 derajat. Kemudian jarum panjangnya tadi itu membentuk sudut 120 derajat. Nah, hasil akhir udah bisa kita tentukan. Sudut C itu tadi sudut R dikurang sudut A. Sudut R-nya dapat berapa? Sudut R-nya dapat 120 derajat. 120. Jarum pendeknya dapat berapa? 40. 40 derajat. Kita dapatkan berapa? 80. 80 derajat. Jadi ini sebesar 80 derajat. Sudut C dari sini kemari itu 80 derajat. Nah, itu dia. Ini seharusnya soal tantangan bagi Anda, soal latihan, tapi masih dalam konteks diskusi. Tapi nggak sempat lagi, kita tinggal 3 menit lagi nih. Kita kerjakan bersama aja. Kita kejar bisa sampai bisa dalam 2 menit. Ya, bisa selesai dalam 2 menit. Anda udah boleh bekerja secara langsung, tapi kalau Anda membuat gambar juga boleh. Boleh aja. Jam 14.30, jam setengah 3. Nah, buat jamnya kalau mau buat jam. Kalau langsung juga boleh. Ini jam 12, ini jam 6, kemudian ini jam 3, kemudian ini jam 9. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 14.30. Jam 2 lewat setengah. Berarti
jarum pendeknya udah lewat dari 2, jarum panjangnya tepat di 6. Seperti itu. Ini patokan kita. Itu patokan kita. Mencari ini kemari. Berarti kurangkanlah sudut yang dibentuk oleh jarum panjang terhadap angka 12. Ini kemari. Dengan sudut yang dibentuk jarum pendek. Ini kemari. Oke. Kita kerjakan bersama. Misalkan sudut yang dibentuk oleh jarum panjang itu adalah alfa. Mau nama lain juga terserah, boleh. Sudut yang dibentuk oleh jarum pendek terhadap angka 12 itu beta. Maka sudut yang mereka bentuk, sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang, jarum pendek dengan jarum panjang adalah berapa? Berarti si alfa dikurang si beta. Ya, alfa jarum panjang. Dia menunjukkan angka 6. Lihat, jam 14.30 atau jam 2.30. Lihat, menitnya 30 berarti 30 kali 6. 30 dikali 6 derajat. Menitnya kalikan dengan 6 derajat. Dikurang. Masuk yang sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Jarum pendek. Jadi panjang kurang pendek. Lihat, dia jam 2.30. Jamnya 2, berarti 2 kali 30 derajat. Kemudian dia lewat 30 menit. Yang 30 menit ini kita buat dalam bentuk jam. Berarti bagi dengan 60 menit. Intinya, identifikasi dulu angka jarum pendek dan juga jarum panjang. Ya. Kemudian, menit yang lewat itu, ubah dulu dia ke jam. Menit yang lewat oleh jarum pendek, ubah dulu dia ke jam. Ubah dulu dia ke jam. Itulah yang kita lakukan di sini. Kita ubah dia ke jam. Kita ubah dia ke jam. Ya, kita ubah dia ke jam. Supaya dapat yang lewat itu. Karena dia nggak pas di 2. 2 yang ini karena dia jam 2 lewat. Jam 2 lewat. Jadi udah bisa kita tentukan 30 kali 6 derajat kita dapat 180 derajat. Kemudian yang ini 2 kali 30 derajat dapat berapa? 60 derajat. Kemudian 30 dengan 60 dapat setengah kali 30 15 derajat. Oke. 60 ditambah 15 dapat berapa? 75 derajat ya. 180 dikurang 75? 150 derajat. 105 derajat. 105 derajat. Ya, seandainya Anda diminta membuat ke radian, saya rasa udah bisa juga. 105 derajat. Ya, sudah bisa juga. Sebentar. Saya bagi rumus mudah, rumus cepat dalam mengerjakan soal seperti ini. Tapi saya harapkan Anda bisa membuktikan rumus itu nanti ketika Anda belajar mandiri. Ingat, 1 SKS itu artinya 50 menit tatap muka. Kemudian 1 jam Anda belajar mandiri 1 jam Anda belajar kelompok. Ya, atau praktek. Sebentar ya, ada lagi yang proses join. Kalau dia jam A lewat B, bagaimanakah mencari sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk jarum pendek dan jarum panjang maksudnya. Itu akan sama dengan 11/2 dari menitnya. 11/2 dari menitnya
Kemudian kalikan 6 derajat dikurangi jamnya kalikan dengan 30 derajat. 30 derajat. Jamnya dikali 30 derajat. Kemudian jarum pendeknya kalikan 30 derajat. Kemudian jarum panjangnya kalikan dengan 11/2 kalikan dengan 6 derajat. Nah, itulah cara cepatnya. Itulah rumus mudahnya, rumus cepat. Anda, saya harap bisa membuktikan ini kenapa bisa demikian. Tapi kalau untuk sekarang, kita terapkan aja dulu. Kita terapkan ke contoh kita. Jam 14.30, itu berarti jam 2.30. Jamnya berapa? 2. Menitnya berapa? 30. Jam 2.30. Berarti sudut yang dibentuk 11/2 dikalikan dengan B. B-nya atau jarum panjangnya atau menitnya 30. Kemudian kalikan dengan 6 derajat. Kurang dengan. Masukkan angka utama yang ditunjukkan oleh waktunya itu. Berarti yang A. Yang A. Yang A. Yang A. A-nya tadi berapa? 2. Kalikan dengan berapa? Yang 30 derajat. Oke, kita sederhanakan. 2 dengan 30 dapat berapa? 15. Oke, 15. 11 kali 15 kali 6 dapat berapa? 990. Berapa? 990. 990 derajat. Pas itu? Ya. Ya. 2 kali 2 dengan 6 dapat 3. 3 kali 30 90. Ya, 19. 2 kali 30 berapa? 60. 60 derajat. 60 derajat. Coba kalau misalnya kita kurangkan dapat berapa itu? 930 derajat. 930. 930 derajat. Ya, 930 derajat. Kok nggak sama dia? Sebentar, ada yang salah ini kayaknya nih. Oh ya ya. Seharusnya 6-nya itu udah gabung ya. Seharusnya 6-nya itu udah gabung. Seharusnya 6-nya itu nggak ada lagi. Oh ya, seharusnya 6-nya itu udah nggak ada lagi. Karena dia udah langsung kemasuk 19/2. Sebentar, saya udah ajarkan ajaran sesat. Seharusnya ini 6-nya nggak ada lagi. Ya, seharusnya 6-nya nggak ada lagi. Langsung 11/2 kali 6 derajat. Kalau nggak ada 6-nya dapat berapa? 165 derajat. 165 derajat. 165 derajat. Oke. Derajat. Ini 11/2 derajat. Mau di depan juga nggak apa-apa. Ini tadi berapa? 165 derajat. 165 derajat dikurang 60 derajat dapat berapa? 105 derajat. 105 derajat. Seperti itulah dia. Jadi rumus cepatnya adalah ini. Jarum panjangnya kali dengan 11/2. Ingat itu udah dalam bentuk derajat. Kurang dengan jarum pendeknya, jarum atau angka utama ini ditunjukkan jarum pendeknya, kalikan dengan 30 derajat. Begitulah rumus cepatnya. Begitulah rumus cepatnya.